Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridatul Kamila dengan NIM 279.051. Saya perwakilan moderator dari kelompok 3 Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan materi mengenai sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ini pertama kali akan dipresentasikan oleh Reza Auli Ardista. Kepada Auli Ardista dipersilahkan. Baiklah, saya Reza Aulia Ardista dengan NIM 201340070 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, pengertian sunnah menurut Ibnu Taimiyah. Sunnah adalah suatu kebiasaan atau adat, yakninya cara yang disengaja dialami berulang-ulang bagi manusia, baik hal tersebut dikategorikan sebagai ibadah ataupun tidak. Sunnah berdasarkan tata bahasa Arab merupakan bahasa kuno, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan makna cara yang berlaku, tanpa adanya pembedaan apakah cara itu baik atau buruk. Sunnah dan hadis memiliki perbedaan. Hadis adalah segala peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya satu kali beliau mengucapkan atau mengerjakannya. Sedangkan sunnah adalah sesuatu diucapkan atau dilaksanakan secara terus-menerus dari masa ke masa dengan jalan mutawir. Selanjutnya, kedudukan sunnah. Yang pertama, sunnah memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, dan hal itu telah diterima hampir seluruh ulama dan juga umat muslim. Kedua, sunnah berkedudukan sebagai penguat dari pesan-pesan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Ketiga, sunnah merupakan penjelas serta penjabar berbagai pesan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan terakhir, secara otomatis, sunnah menetapkan pesan-pesan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Adapun hubungan antara sunnah dengan Al-Quran yaitu, pertama, menguatkan hukum dari suatu peristiwa yang telah ditetapkan dari hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, memberikan keterangan atau penjelasan mengenai ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Kumalasari dari kelas 1B dengan NIM 20334029 akan membacakan fungsi dan peran dari sunnah. Yang pertama adalah sunnah bayan al-takir, merupakan sunnah dalam hal-hal memiliki fungsi sebagai pengokohan dari berbagai hal yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah bayan al-tafsir, berarti sunnah yang memiliki penjelasan kepada hadis yang memerlukan tafsiran atau uraian serta rincian dari ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah sunnah bayan al-tasyir, merupakan sunnah yang mengadakan, mewujudkan, serta menetapkan beberapa hukum atau ketentuan syara yang tidak terdapat di dalam Peran dan fungsi sunnah menurut para ulama. Menurut bayan tafsir, Al-Quran sendiri memiliki sifat mujmal. Hal ini agar Al-Quran mampu difungsikan serta bersifat aktual di sepanjang masa, ataupun dalam berbagai keadaan. Maka dari itu, di sini sunnah berfungsi sebagai penjelas. Menurut bayan taksih, selain berfungsi untuk memaknai isi Al-Quran, sunnah juga berfungsi dalam hal memberikan keterangan mengenai kekhususan-kekhususan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Menurut bayan ta'in, dalam hal ini, sunnah berfungsi sebagai penentu dari apa yang diinginkan antara dua atau tiga dari masalah yang mungkin saja dimaksud lafaz mustara di dalam Al-Quran, atau lafaz yang memiliki dua makna atau lebih, yang maksudnya atau dalam kata dalam Al-Quran jika diartikan memiliki banyak arti. Menurut bayan nasakh, yakninya sunnah berfungsi untuk menjelaskan mana ayat yang menasak atau menghapus dan juga ayat yang dinasak atau dihapus, yang secara lahiriah berseberangan. Fungsi dari bayan ini juga sering diartikan sebagai bayan tabdil atau menggantikan suatu hukum atau menghapuskannya. Pengertian ijtihad.
Ijtihad secara bahasa berasal dari kata jahada. Kata ini berarti kesanggupan al-wusu', kekuatan al-taqah, dan berat al-masyaqqah. Ijtihad dapat juga disebut sebagai sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara, yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis secara jelas. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat. Menurut Abu Zahra, ijtihad adalah usaha seseorang ahli fikih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya, kedudukan ijtihad. Dalam sejarah pemikiran Islam, ijtihad telah banyak digunakan. Ajaran Al-Quran dan hadis memang menghendaki digunakannya ijtihad dari ayat Al-Quran yang jumlahnya lebih kurang 500 ayat. Menurut perkiraan ulama yang berhubungan dengan akidah, ibadah, dan muamalah. Selanjutnya, pembagian ijtihad. Ada beberapa pendapat ahli usul fiqh mengenai pembagian ijtihad, di antaranya 1. Mahdi Fadil Allah membagi ijtihad menjadi 2 bagian. Yang pertama, ijtihad mutlak, yaitu ijtihad yang melingkupi semua masalah hukum. Ulama yang mempunyai kemampuan ini disebut mujtahid mutlak. Yang kedua, ijtihad juz'i atau ijtihad parsial, yaitu kajian mendalam tentang bagian tertentu dari hukum dan tidak mendalami bagian yang lain. Pelakunya disebut mujtahid juz'i atau mujtahid spesialis. Baiklah, saya Karisma Indranova, NIM 20334051 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai pembagian ijtihad. 2. Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ushul Fiqih membagi ijtihad dari segi bentuk karya ijtihadnya menjadi 2 bagian, yaitu ijtihad istinbati dan ijtihad tatbiki. Yang pertama yaitu ijtihad istinbati, merupakan kegiatan ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu ijtihad tatbiki, merupakan kegiatan ijtihad yang berupaya untuk menerapkan hukum hasil temuan imam mujtahid sebelumnya kepada kejadian yang muncul kemudian. Beralih kepada peran dan fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad menjadi penggerak yang sangat diperlukan dalam sejarah perkembangan hukum syara yang menimpa masyarakat yang tidak diketemukan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salah seorang pemikir kontemporer Islam bernama Muhammad Iqbal menyatakan bahwa ijtihad merupakan the principle of movement, daya gerak kemajuan Islam. Dengan kata lain, ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran Islam. Dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, artinya hanya orang tertentu dan yang memenuhi syarat khusus yang boleh berijtihad. Adapun syarat tersebut antara lain, mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam, mempunyai pemahaman yang baik itu dalam bahasa Arab, ilmu tafsir, ushul fiqih, dan tarik, mengetahui cara perumusan hukum dan melakukan qiyas, dan terakhir mempunyai akhlakul karimah. Pada intinya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam sangat penting untuk kehidupan umat Islam di kehidupan yang semakin berkembang. Sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis, tentunya seorang mujtahid yang akan berijtihad tidak bisa sembarang orang, karena fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam akan mempengaruhi semua orang Islam di dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.